Dukun sadis. Dukun sadis penbunuh 42 orang wanita di kota Medan. Pada tahun 1997 sampai 1998, publik sempat dihebohkan dengan penbunuh 42 orang wanita demi ilmu hitam dan kesaktian. Inilah dia kisah selengkapnya Ahmad Suraji, atau yang sering disebut dengan Dukun AS. Sebelum kita memulai ceritanya, ada baiknya bagi teman-teman untuk menyediakan kopi ataupun makanan ringan untuk bersantai mendengarkan cerita ini dari awal hingga akhir, agar kalian rileks dan santai. Dan jangan lupa juga kalian share, like, komen, dan subscribe channel ini agar teman-teman kalian juga tahu apa yang pernah kalian dengar. Ahmad Suraji atau Dukun AS ini lahir pada tanggal 10 Januari 1949 di kota Medan, Sumatera Utara. Ia lahir dari pasangan Jogan dan Sartik, yang dimana ayahnya pada saat itu juga adalah seorang dukun. Namun pada saat itu ayahnya sudah meninggal dunia saat dia masih berumur 7 bulan. Ia mempunyai latar belakang pendidikan hanya sampai sekolah dasar saja. Masa kecil Ahmad Suraji hingga dia remaja, dia sudah kerap bermasalah, melakukan pencurian hingga dia dipenjara sampai beberapa kali. Mulai dari umur 12 tahun, dia sudah menunjukkan ketertarikannya pada ilmu hitam dan kesaktian-kesaktian perdukunan. Dia sering membaca buku-buku petunjuk perdukunan yang ditulis oleh ayahnya. Sampai dia berumur 20 tahun, dia mempraktekkan beberapa ilmu yang telah dipelajarinya. Ahmad Suraji menikah dengan seorang wanita yang bernama Tumini. Beberapa saat kemudian, dia juga menikahi saudara Tumini yang bernama Ngatiah dan Tuminah, yang dimana kedua orang tersebut adalah saudara Tumini. Jadi Ahmad Suraji ini memiliki 3 istri, yang dimana dari ketiga istrinya itu dia memiliki 9 anak. Menurut kesaksian pelaku sudah melakukan kejahatannya mulai dari 1986 sampai 1994. Ia melakukan kejahatannya di Dusun Aman Damai, Desa Sesemayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil penyidikan polisi, semua korban merupakan pasien yang datang ke rumah Ahmad Suraji yang ingin mendapatkan penglaris ataupun pengasihan dari Ahmad Suraji. Namun, disinilah Ahmad Suraji meminta beberapa syarat yang harus diikuti pasiennya untuk melakukan ritual penglaris yang akan dia berikan kepada pasien-pasiennya. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pasiennya yaitu adalah harus membawa kembang telon, kemenyan putih, kemenyan Arab atau buhur, dan sepasang jeruk purut. Dan syarat lainnya, pasien juga harus bersedia diikat dan dikuburkan setengah badan di tempat yang sepi di malam hari. Dan pasien juga tidak boleh memberitakan hal tersebut kepada siapapun sebelum melakukan ritual. Dia harus mengikuti semua perintah Ahmad Suraji supaya ritualnya itu berhasil. Jadi inilah kronologi yang dilakukan oleh Ahmad Suraji untuk memperdaya pasiennya dan membunuhnya untuk mendapatkan kesaktian dan ilmu hitam. Korban pertama, sebut saja namanya adalah Tukiem, atau kita panggil saja dengan Iem. Korban tersebut datang ke rumah Ahmad Suraji pada Desember 1986. Iem ini ingin mendapatkan kesuksesan hidup dari Ahmad Suraji. Setelah Iem mengutarakan maksudnya, Ahmad Suraji kemudian mengajak pasiennya tersebut ke dalam kebun tebu yang tidak jauh dari rumahnya, yang hanya berjarak 1 kilometer
Mereka berjalan ke dalam kebun tebu hingga tidak ada orang yang melihat dan bahkan tidak ada orang yang mendengar mereka ke dalam sana. Saat mereka pergi ke kebun tebu tersebut, Ahmad Suraji tidak lupa membawa cangkul, tali, dan karung goni, sedangkan Iem ini mengikutinya dari belakang. Sesampainya di tengah kebun tebu tersebut, Ahmad Suraji meminta Iem untuk menunggu, di mana Ahmad Suraji ini menggali tanah sedalam 1 meter dan lebarnya itu kira-kira sekitar 70 cm, dan Iem ini menunggu sambil memegang senter untuk mengenteri Ahmad Suraji yang lagi menggali lubang. Setelah lubangnya tergali, Ahmad Suraji mengikat Iem, yang dimana tadinya itu adalah salah satu persyaratan dari ritual mereka, diikat. Kemudian Iem ini dimasukkan ke dalam lubang yang udah digalinya tadi sambil berdiri. Kemudian Ahmad Suraji menutup badannya tersebut hingga posisi Iem itu tertutup setengah badan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dan setelah Iemnya terkubur di dalam tanah, kemudian disinilah Ahmad Suraji melakukan aksi kejamnya dengan membekap mulutnya hingga Iem ini tidak bisa melawan dan meregang nyawa. Setelah Iem tidak bernyawa lagi, kemudian Ahmad Suraji ini menggali lubang yang lain untuk menguburkan Iem tersebut agar jejaknya nantinya tidak akan ketahuan. Setelah dia mengubur jasadnya Iem, dia kembali ke rumah dan melakukan aktivitas seperti biasanya seakan-akan tidak ada yang terjadi. Aksi tersebut terus dilakukannya hingga Maret 1987, 1992, 1993, sampai 1994. Pada saat itu, Ahmad Suraji sudah membunuh 42 orang wanita dan menguburkannya di kebun tebu. Motif dari pembunuhannya itu dengan pola yang sama, di mana para korbannya akan dia suruh datang ke rumah dan melakukan ritual untuk mendapatkan penglaris ataupun menanamkan susuk atau mempercantik dan lain sebagainya. Dengan iming-iming, Ahmad Suraji akan memenuhi permintaan mereka sesuai dengan apa yang mereka minta. Pada 23 April 1997, ini adalah korban terakhir dari Ahmad Suraji yang membuat kebiadabannya selama ini terbongkar. 4 hari setelah Ahmad Suraji menghabisi korban terakhirnya, ada seorang pemuda yang menemukan mayat di ladang tebu tidak berbusana yang sempat menghebohkan desa Sesemayang, Dusun Aman Damai, yang tidak lain tidak bukan adalah korban terakhirnya Ahmad Suraji yang bernama Dewi yang telah dikabarkan menghilang 3 hari sebelumnya. Karena penemuan mayat tersebut, kemudian polisi bergegas ke sana mencari siapa pembunuhnya, dan mereka sempat mencurigai mantan suaminya Dewi karena mereka itu sebelum Dewi ini menghilang dikabarkan bahwa Dewi ini sempat cekcok dan berantem bersama mantan suaminya. Polisi kurang bukti, mereka tidak bisa bertindak kepada mantan suaminya Dewi. Namun tidak sampai di situ, akhirnya kasus ini mulai ada titik terang, di mana seorang pemuda yang bernama Andreas sempat mengantarkan Dewi ke rumah Ahmad Suraji untuk berkonsultasi sebelum dinyatakan hilang. Kemudian polisi mendatangi rumah Ahmad Suraji, dan pada saat polisi sampai di rumah Ahmad Suraji, pria ini mengakui bahwasanya memang Dewi sempat datang ke rumahnya untuk berkonsultasi. Namun selepas maghrib, Dewi ini pulang dan dia tidak tahu menahu bahwasanya Dewi ini hilang atau pergi kemana. Karena polisi tidak cukup bukti, mereka menghentikan penyelidikannya sampai mereka mendalami semua kasus pemberitaan atau kasus laporan yang sudah beberapa tahun belakangan ini yang kerap terjadi hilangnya seseorang. Ternyata dari sekian banyak laporan orang hilang, polisi menemukan titik atau benang merah di mana semua orang yang hilang tersebut itu atau beberapa orang yang hilang itu adalah merupakan pasien Ahmad Suraji. Dan dari sanalah kemudian polisi kembali lagi ke rumah Ahmad Suraji dan melakukan penggeledahan di rumah Ahmad Suraji hingga ditemukannya beberapa alat-alat atau aksesoris perempuan di dalam rumah Ahmad Suraji. Dan di sana pula lah ditemukannya ada berbagai pakaian, perhiasan perempuan, dan tidak lain tidak bukan, mereka juga menemukan pakaian serta perhiasannya Dewi di rumah Ahmad Suraji tersebut. Karena hal tersebut,
Ahmad Suraji dan beserta ketiga istrinya diboyong ke kantor polisi dan mereka diselidiki sedalam-dalamnya. Dia mengatakan kepada polisi pada tahun 1986 dia itu sempat bermimpi bertemu dengan ayahnya, di mana ayahnya menyuruh dia untuk melakukan ritual minum air liur perempuan sebanyak 72 orang yang sudah meninggal. Jika seluruh pasiennya adalah 72 dan dia menghirup atau menghisap air liurnya dan menunggu kematiannya, menurut Ahmad Suraji itu akan memakan waktu dan proses yang sangat lama. Sehingga dia berpikir untuk mendapatkan kesaktiannya itu, dia harus membunuh para wanita tersebut agar prosesnya tidak lama. Kemudian dia membuat aliran penyembuhan seperti susuk, membuat ketertarikan, kecantikan, atau karisma. Semua dilakukannya agar tertarik mengunjungi perdukunannya. Hal tersebutlah yang dilakukan Ahmad Suraji sampai memakan korbannya 42 orang wanita, diiming-imingi kekayaan, kecantikan, atau biar pasangan tidak selingkuh. Kemudian dia membawanya ke tengah kebun tebu, dikubur setengah badan. Kemudian Ahmad Suraji akan mencekiknya hingga dia meninggal dunia. Kemudian dia akan menghisap air liurnya. Kemudian dia menguburkan jasad-jasadnya itu dengan wajahnya itu menghadap ke arah rumah Ahmad Suraji. Dari pengakuan tersebutlah polisi kemudian pergi melakukan olah TKP dan melakukan penggalian. Yang akhirnya polisi menemukan sebanyak 42 mayat, yang bahkan ada beberapa mayat yang sudah tidak dapat dikenali lagi. Pada tahun 1997, sidang dimulai pada 11 Desember 1997. Itu adalah sidang awal Ahmad Suraji, di mana di situ Ahmad Suraji ditetapkan sebagai pembunuh dan divonis pada 27 April 1998, di mana dia divonis hukuman mati dengan ditembak mati. Istrinya tersebut juga dianggap sebagai kaki tangan karena telah berencana dan menyembunyikan mayat-mayat serta tidak mengadukan kejahatan Ahmad Suraji. Ahmad Suraji kemudian divonis mati dan dia sempat melayangkan gerasi kepada presiden sebanyak beberapa kali, kepada Presiden Megawati pada tahun 2004 dan dibaca atau ditindaklanjuti oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2007, dan gerasinya tersebut ditolak hingga dia dieksekusi pada tahun 2008. Demikian cerita kita hari ini. Jika sekiranya kalian tertarik dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini juga akan semakin berkembang dan orang-orang juga bakalan tahu bahwasanya ada beberapa kisah yang sangat-sangat keji yang terjadi di Indonesia. Jangan lupa juga beritahukan kepada teman-teman kamu untuk mendengarkan cerita-cerita tersebut.